Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan ini berkat Tuhan sepanjang hari ini dengan lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya yakin teman-teman semua masih bersuka cita pada saat ini, amin. Amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya ajak semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita seduh dalam doa, kita berdoa. Anugerah Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan Kau boleh menyertai kami, Kau boleh melindungi kami Bapa. Dan pada malam yang indah ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Meninggikan nama-Mu di tempat ini Bapa. Biar hanya pribadi-Mu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar Engkau Tuhan yang ditinggikan. Kami mau melompat, kami mau bersuka cita. Yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan, bagi kita. Haleluya. Wow. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Sama-sama nyatakan. Tiba saatnya dari nafsuku berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama lompat. Mari angkat tanganmu katakan keselamatan kami amin. Yang duduk dan berkata katakan kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan hormat dan kemuliaan kemuliaan bagi Dia selamanya. Kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Mari katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang sesat. Kami naikkan pada anak Tuhan. Kemuliaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
sebab itu kita berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Setuju? Setuju. Lebih lagi kita melompat buat Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sama-sama ya. Through you, I can do anything. Hey, I can do all things. Hey, it's you. Apa? Nothing is impossible to you. Lain eyes are open. Oh, So hard to broken. I am here. Sama-sama. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Keep your mind, know that you're here. I know that you get through. Siapa lompat buat Tuhan kita? Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you. Apa? Nothing is impossible to you. My eyes are open. Your heart is broken. I am here. Sama-sama katakan. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Lagi katakan, Anak. I'm not gonna live by what I see. Amin. Katakan ini dengan iman. I'm not gonna live by what I see. Katakan deep down I. Deep down I know that you're here. And I know that you can do anything. I know that you can do Yes. Woo! Through you, I can do anything. I can do all things. And through you, nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Your heart is broken. I am here. Nothing is impossible. I believe, I believe. Katakan dengan imanmu. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Mari angkat tanganmu. For you, I can do anything. Hey, I can do all things. amen. Cause you give me strength. Yes. Nothing is impossible. Katakan to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. Yes. I am living my Praise. Nothing It's impossible. I can do anything. I can do all things. Nothing is impossible. Strongholds are broken. Katakan, I am free. Taruhkan sama-sama. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. Hey, I believe, I believe. I believe, I believe. haleluya. Yes, sama-sama. Hey, I believe, I believe. I believe, I believe. Teman-teman yang cowok-cowok katakan, I believe. yang cewek I believe, I believe. sama-sama lagi. I believe, I believe. Yes, I believe, I believe. yes. I believe, I believe. I believe, I Sama-sama believe. katakan. From you, I can do anything. I can do all things.
Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan nama kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Sukacita Tuhan memenuhi setiap kita di tempat ini, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sukacitamu yang kau berikan bagi kami Tuhan di tempat ini Bapa. Menyiapkan hati kita, kita mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kesesakanku kau beri kedamaianmu, sungguh keterkagum amanku di dalammu Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Sungguh kami milikmu Tuhan. Katakan karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu Yesus. Katakan kau membuat
karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, kau jadikan kami baru Tuhan. Kau jadikanku baru. Sungguh ku aman di dalam-Mu Tuhan. Yes. Mari angkat tanganmu, katakan, kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Katakan semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Amin. Tetap memandang indah dalamku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sungguh kami aman dalam-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami terkagum dalam-Mu Tuhan. Oh, kami milik-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Yours, now forever.
kami Kau yang tahu Tuhan. Semua kelemahan kami Kau yang mengerti Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami jadi persembahan untuk-Mu. Kami tidak punya apa-apa Tuhan untuk mempersembahkannya kepadamu. Kami tidak dapat balas kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami datang, kami bawa hidup kami. Tidak sempurna Tuhan, kiranya berkenan jadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya Engkau di hidupku.
dalam hari ini. Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Yes, mari bawa hatimu pada Tuhan. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyayangimu. Mari tenang dalam hadirat Tuhan. Engkau saja dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku banyak kali gagal melakukan rencana Tuhan. Aku banyak kali gagal melakukan kehendak Tuhan. Ini aku Tuhan yang tidak sempurna ini. Terima kasih karena Engkau selalu menganggapku berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku membawa Tikus hanya Engkau di hidupku. untuk Yesus. Yesus, Kau terindah.
berbicara bagi kami Tuhan. Berbicara bagi kami. Selagi kami membawa hati kami dan hidup kami di hadapan Engkau, Tuhan terobos kami. Terobos kami dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, tolong hambamu ini sangat tidak bisa memadai kalau tidak ada Roh Kudus-Mu. Jadi tolong kami semua, tolong hambamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersiap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya. The power of unity. Itu judul kita malam hari ini. Kuasa dari kesatuan. Kuasa dari kesatuan. Bahwa hanya di dalam kesatuan itu ada kuasa. Jadi kalau saudara memimpikan kuasa, memimpin apa sebenarnya kuasa itu? Kuasa itu sebenarnya bicara ini. Kuasa itu bicara otoritas. Sama-sama bilang otoritas. Otoritas berarti saudara itu punya wewenang, punya kemampuan, punya kuasa, otoritas, punya wewenang. Saudara berwewenang untuk memutuskan sesuatu. Saudara punya otoritasnya. Ada bobot dalam kehidupan saudara. Nah, ternyata bobot itu sudah penuh di dalam kita. Masing-masing pribadi itu sudah punya bobot ilahi Tuhan. Masing-masing pribadi. Karena apa? Karena Kristus berdiam di dalam kita. Saya tidak akan bahas itu. Saudara bisa baca banyak ayat, salah satunya Kolose pasal 1 bilang bahwa Kristus itu berdiam di dalam kita. Nah, karena Kristus berdiam di dalam kita, maka begini, kalau cuma saudara sendiri yang merasakan Kristus berdiam di dalam saudara, maka bobotnya itu tidak memiliki dampak yang lebih luas. Ya, paling-paling dampaknya itu hanya kepada orang-orang yang bersentuhan dengan kehidupan saudara. Kita butuh dampak yang lebih luas. Makanya dibilang begini, bagaimana kalau semua orang yang punya pribadi Kristus di dalam, bagaimana kalau semua orang yang punya Roh Kudus di dalam mereka itu kemudian bisa bersatu. Nah, waktu bersatu dampaknya pasti luar biasa. Waktu bersatu efeknya pasti luar biasa. Waktu bersatu maka kata-kata ini akan termanifestasi dengan sempurna. Bahwa hanya dalam kesatuan itu ada kuasa. Hanya dalam kesatuan itu ada kuasa. Mengapa saudara butuh berteman? Iya, karena dalam pertemanan itu ada powernya. Kenapa saudara butuh nanti ke depan saudara menikah? Karena dalam pernikahan itu ada powernya. Alkitab memang bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Itu bukan cuma ayat jodoh. Jangan berpikir itu cuma ayat jodoh aja, bukan. Tapi tidak baik manusia seorang diri itu memang hakikatnya. Manusia tidak bagus sendiri. Karena kalau manusia itu terlalu banyak sendiri, maka dia jadi lain-lain. Ya. Manusia butuh orang lain. Karena kalau dia tidak sama-sama dengan orang lain, dia jadi lain-lain. Nah, itu bahaya. Kalau sudah lain-lain, itu tanda bahaya itu. Kalau sudah lain-lain ya. Jadi apa? Manusia itu harus bisa bersama-sama dengan orang-orang lain. Kenapa demikian? Supaya tidak lain-lain. Nah, itu dia. Kasih tahu sama kiri kanannya, jangan kau lain-lain. Kau lain-lain. Dilarang lain-lain. Ya. Oke. Kita langsung. Saya langsung saja kepada perkataan Yesus. Kita bisa kutip banyak yang ngomong begitu, tapi perkataan Yesus sudah yang paling bagus. Nah, kalau kita lihat Yesus itu, dia melihat kebanyakan orang kalau bicara kesatuan, mereka langsung merujuk ke Yohanes 17, doanya Tuhan Yesus. Tapi saya tidak ke situ dulu. Kita pergi dulu ke Matius 18. Nah, Matius 18, buka Matius 18, buka HP kudus saudara. Kita Matius 18, mulai ayat 18. Ternyata saudara-saudara, kalau saudara baca
Misalnya saudara baca dari tidak dari ayat 18. Kalau saudara baca mulai dari ayat 15, itu dia kasih tahu tentang menasehati sesama saudara. Jadi ternyata begini, kesatuan itu hanya tercipta kalau hidup bersama. Jadi kesatuan itu nanti ada kalau hidup bersama. Nah, karena dalam kesatuan ada kuasa, berarti begini, kuasa itu baru sempurna ketika Anda hidup bersama. Makanya perikop di ayat 15 itu dimulai dengan tentang menasehati sesama saudara. Nah, saya tidak akan lanjut di situ karena saya pikir saudara dapat sesi tentang, kalau tidak salah ya, ada sesi tentang koinonia ya. Ada sesi tentang, saya akan membahas tentang persatuannya saja. Nah, kemudian Yesus bilang begini. Setelah dia kasih tahu etika tentang memberi nasihat, Yesus bilang mulai ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 18, 19, 20. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wow, jadi saya simpulkan dari ayat yang saudara baca, maka kuasa kesatuan itu, the power of unity itu membuat Anda dan saya, menurut Tuhan Yesus ini, itu membuat Anda dan saya melepaskan 3 kuasa kehidupan. Jadi saya sebut ini sebagai 3 kuasa kehidupan. Sama-sama bilang kuasa kehidupan. Kenapa saya bilang kuasa kehidupan? Karena begini, kuasa kehidupan yang saya maksud di sini adalah karena mereka bisa lahir, mereka bisa ada, mereka bisa tercipta walaupun di dalam perbedaan. Nah, sebentar kita lihat itu, tapi yang jelas kalau segala sesuatu bisa lahir, bisa termanifestasi walaupun dalam perbedaan, itu kuasa kehidupan. Jadi ternyata the power of unity itu releasing kuasa kehidupan, the power of life. Wow, berarti kalau saudara bersatu, saudara melepaskan kuasa kehidupan. Nah, kuasa kehidupan seperti apa yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus? Nah, langsung saja yang pertama. Kuasa kehidupan yang pertama yang kita lepaskan kalau kita hidup di dalam kesatuan adalah ini. Bahwa kita itu punya kuasa untuk mengikat dan melepas. Sama-sama bilang mengikat dan melepas. Ini kuasa yang tidak main-main. Kuasa ini cuma ada kalau saudara hidup bersatu. Kalau saudara melakukannya seorang diri, tidak akan terjadi. Kalau saudara bersama-sama, baru bisa terjadi. Kuasa mengikat dan melepas. Perhatikan ayat 18. Dia bilang apa? Bahwa kamu itu, apa yang kamu ikat di dunia ini, terikat di sorga. Coba, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wih, luar biasa itu. Yang kamu ikat di dunia ini, di sorga juga diikat. Yang kamu lepaskan di dunia ini, di sorga juga dilepas. Misalnya, kalau yang kamu ikat di sini adalah kasih. Alkitab bilang bahwa pengikat kita adalah kasih. Kalau yang kamu ikat itu adalah kasih, di sorga diikat juga kasih. Tapi kalau kamu mengikatkan dirimu dengan hal yang tidak baik, misalnya mengikatkan dirimu dengan kenajisan, maka apa? Sorga mencatat bahwa kamu itu mengikatkan diri dengan kenajisan. Sehingga kamu tidak layak bagi kerajaan sorga. Makanya hati-hati dengan terikat, saudara. Jangan saudara anggap santai itu waktu saudara bilang ini, terikat sama film porno, biasa. Jangan anggap biasa itu, apalagi pakai kata terikat. Jangan nyantai. Iya, contoh-contoh ini, atau mungkin film porno terlalu berat ya. Atau misalnya bilang begini, terikat Kak saya sama HP ku.
Bangun pagi ku pegang HP, bangun tidur ku pegang HP, pergi berak ku lihat HP, semuanya ku pegang HP. Kan kita semua kan suka begitu toh. Jadi kita sudah lupa berdoa. Pokoknya nomor satu yang kita pegang itu HP, semua kita pegang. Terus dengan santainya kita bilang, iya terikat Kak sama HP. Hati-hati loh saudara. Apa yang saudara ikat di sini, terikat di sorga. Jadi misalnya, kalau saudara terikat dengan ini, sorga mencatat bahwa ikatan saudara itu dengan ini. Nah, arti kata ikat di situ itu sama dengan begini. Kamu membuat perjanjian. Kamu mengikatkan diri dengan rantai, itu kata aslinya, deo. Bahasa aslinya deo, mengikatkan diri dengan rantai. Wah, berarti saudara kalau saudara bilang, tidak bisa ini dilepaskan, memang saya begini nih. Ada orang yang bilang begini, memang toh saya toh pemarah Kak saya. Karena semua keluargaku toh waktu lahir marah-marah memang nih. Dulu waktu ku lahir tuh tidak ada itu saya menangis marah-marah memang dari awal. Begitu keluar dari perutnya mamanya langsung bilang gini. Memang begitu memang nih keluargaku pemarah semua. Jadi tidak bisa dilubah ini Pak. Memang begini nih kita. Berarti kau mengikat dengan sengaja, itu bilang gini. Dengan sengaja kau merantai dirimu. Kau rantai dirimu dengan itu. Wah. Sudah nonton His Only Son? Belum, ya enggak apa-apa, enggak berdosa juga. Jangan muka-muka menyesal juga. Ada tahu yang cara menjawabnya, enggak berdosa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kalau belum nonton enggak apa-apa. Tapi begini saudara, kalau saudara lihat film itu, yang saudara perhatikan di film itu adalah gini, Abraham itu sama sekali tidak dia tidak, kalau kita kan suka suka berpikir begini, oh Abraham itu berat sekali waktu dia mau korbankan Ishak, kasihan itu dia pasti berat, dia pasti begini. Enggak saudara, Abraham enggak berat. Abraham enggak berat loh. Kenapa? Karena Abraham kenal Tuhannya. Di Alkitab kalau saudara baca, Abraham itu waktu dibilang serahkan Ishak, dia cuma diam. Dia cuma diam. Kenapa? Karena baca ceritanya Abraham telah melewati ujian-ujian iman sedemikian rupa. Jadi Abraham itu cuma tahu begini, Tuhanku tidak jahat. Dia ikat dirinya dengan perjanjian Tuhan. Kan Tuhan janji sama dia. Tuhan janji sama Abraham itu bukan anak saudara. Tuhan janji sama Abraham itu bangsa. Kamu pikir Tuhan janji anak? Cemen. Tuhan janji bangsa buat Abraham. Keturunanmu akan menjadi satu bangsa yang besar. Bahkan dalam salah satu mimpi, Abraham bermimpi itu waktu Abraham tertidur, itu Tuhan kasih tahu nasib keturunannya pada suatu hari kelak. Bahwa keturunannya itu akan dijajah oleh bangsa lain, akan menderita oleh bangsa lain. Bayangkan itu, Abraham sudah dikasih tahu loh. Bahwa keturunannya nanti bakal menderita. Israel kan menderita di bawah Mesir. Wah, itu Tuhan sudah kasih tahu. Jadi bayangkan ya, Abraham itu udah ada protes-protesnya. Dia bawa saja. Waktu Ishak tanya begini, semua sudah ada papa, mana korbannya? Abraham kan, kalau Abraham itu memang penuh pergumulan saudara, Abraham pasti akan bilang gini. begitu anaknya bilang, mana korbannya papa? Langsung, Papa kenapa? Mungkin dia menangis, tapi tidak loh. Abraham itu ngomong begini, Tuhan menyediakan, nanti Tuhan sediakan. Wow, itu berarti apa? Abraham yakin sekali Tuhannya tidak curang. Abraham telah mengikatkan dirinya. Wow. Mau tahu salah satu arti kata deo itu tadi? Deo itu tadi, itu bahasa asli dari kata ikat. Itu salah satu artinya lagi adalah apa? Deo itu punya arti adalah ini, berdoa.
Wih. Berdoa. Ternyata waktu saudara berdoa, saudara mengikat. Saudara mengikat diri saudara di sorga. Saudara mengikat diri saudara di dunia ini dengan doa. Maka di sorga saudara diikat dengan doa. Apa itu doa? Nafas. Berarti yang mengikat saudara adalah kehidupan. Halo? Kita kumpul-kumpul, lebih banyak kumpul-kumpul karena apa? Senang-senang. Coba satu kali pertimbangkan kumpul berdoa. Terlalu rohani. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Amin. Tapi apa yang kau lepaskan? Wah. Yang kau lepaskan di dunia ini terlepas juga di sorga. Apa yang kau lepaskan? Saya melepaskan kata-kata kotor. Ya maksudnya melepaskan ya sudah tidak ngomong kotor lagi maksudnya. Bukan melepaskan, bukan. Tapi melepaskan, saya sudah tidak ngomong kotor lagi. Waktu kamu sudah rilis itu, sorga mencatat, wah dia sudah tidak terikat lagi dengan hal itu. Dia terikat dengan kebenaran. Apa yang kamu ikat, otomatis lawannya itu akan kamu lepas. Ya. Kalau saya ikat diri saya dengan kebenaran, maka yang saya lepas adalah kegelapan. Kan begitu. Sebaliknya kalau saya mengikat diri dengan kegelapan, maka yang saya lepas adalah kebenaran, kesempatan untuk hidup dalam kebenaran. Sesederhana itu. Berarti apa saudara? Saudara harus sadar begini, bahwa hanya dalam hidup di dalam kesatuan, saudara bisa memahami bahwa, saya punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Makanya saudara rajin-rajin bersekutu. Rajin-rajin datang. Jangan cuma di retreat ini baru ngumpul. Begitu hari Minggu, enggak seseru retreat. Apalagi tidak ada mimpi ngodokangku juga masuk gereja. Apalagi ditolak mak kemudian lebih salah lagi. Jangan. Mestinya kalau ditolak semangat datang lagi. Ya. Wah, langsung ada yang merasa ada api Roh Kudus tiba-tiba datang. Makanya rajin saudara, rajin datang bersekutu. Karena begini saudara, kalau saudara terbiasa hidup bersama, maka saudara akan apa? Akan menyadari ini, melepas dan mengikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa kehidupan yang kedua dari kuasa kesatuan itu, the power of unity itu. Yang kedua itu adalah kuasa kehidupan ini. Sepakat. Sama-sama bilang sepakat. Wah, sepakat ini powerful sekali saudara. Karena sepakat ini bahasa aslinya itu di situ dipakai kata simponeo. Simponeo itu dari kata simponeo itu kemudian ada kata simfoni. Amin. Dari kata simfoni itu lahir kata harmoni. Mau tahu itu harmoni lahir dari mana? Simfoni dan harmoni itu baru dapat disebutkan sebagai simfoni dan harmoni apabila dia dilahirkan dari berbagai instrumen. Jadi tidak hanya satu instrumen, tetapi lebih dari satu instrumen dimainkan secara bersama, baru itu bisa disebut sebagai wah ada harmoninya. Wah ini simfoni. Wah simfoni itu bisa berarti begini, selaras. Wih luar biasa. Jadi simfoni itu bukan satu alat musik. Kalau cuma main gitar satu di depan belum dapat disebut simfoni. Tapi kalau bassnya, coba saudara ya. Nggak usah banyak-banyak. Bass sama gitar sajalah. Bass sama gitar. Saudara,
Kalau saudara cuma dengar bass sendiri yang main, biar lagu sebagus apapun saudara. Saudara tidak akan nikmati itu lagu. Saudara tidak akan nikmati. Coba saudara main bass, yang main bass. Main bass. Ku membawa, baru cuma bass sendiri yang main. Bawa hatiku, tum 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 tum. Mari kita menyembah Tuhan. Tum 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 tum. Nggak enak. Iya kan? Nggak enak. Tapi begitu bass, tiba-tiba gitarnya juga main. Wah, orang langsung tahu. Wah, enak. Kalaupun cuma gitar yang main, mesti kamu juga tetap mungkin mengerti. Oh, mengertilah kalau gitar main. Tapi waktu bass masuk, wah ada efek itunya. Efek fullnya. Jadi lebih enak. Itu yang disebut simfoni. Sepakat itu apa? Sepakat itu kamu tidak perlu sama. Sepakat itu tidak harus sama. Saya tidak perlu mengubah kepribadian saya supaya saya bisa bersepakat dengan orang yang bersama-sama dengan saya. Saya tidak perlu mengubah kepribadian saya untuk bisa menikahi istri saya. Saya datang dengan istri saya di belakang. Istri saya namanya Grace. Nah, saya tidak perlu mengubah kepribadian saya. Saya tidak perlu mengubah kepribadian saya cuma supaya saya bisa menikahi Grace. Tidak usah. Si Grace juga tidak perlu mengubah kepribadiannya supaya dapat menikah dengan saya. Tidak. Tapi waktu dua kepribadian yang berbeda ini memutuskan hidup bersama, di situ tercipta simfoni. Amin. Amin. Susahnya amin. Ada yang lagi baku musuh kah? Ada yang lagi baku bombe atau bagaimana? Saya curiga-curiga ini. Ada? Saya tuh tidak bisa Kak, saya kalau saya Kak boleh, saya dengan A boleh, dengan B boleh, dengan C boleh. Tapi kalau dengan F, sorry mame Kak. Itu mungkin waktu saya bilang F langsung tertumpah. Kalau dengan F, tidak bisa. Sorry mami Kak, bukannya saya tidak mengasihi Yesus. Saya mengasihi Yesus, tapi kalau dengan tidak bisa Kak saya. Saya bisa jika mau di gereja mana saja saya pelayanan bisa. Tapi kalau di gereja itu, saya tidak bisa. Saya bisa di ini kalau dengan aliran itu. Susah itu. Orang sekarang tidak suka perbedaan. Orang cari persamaan. Makanya laki-laki suka perempuan. Lalu kemudian dia rubah kelaminnya jadi perempuan supaya sama. Bodoh kan? Banyak orang rusak karena mau sama. Karena lebih memburu persamaan daripada menyikapi perbedaan. Banyak orang merusak dirinya. Orang-orang seperti ini rentan sakit hati. Rentan sekali sakit hati. Rentan, kasihan. Makanya saudara harus mengubah. Saudara harus mengubah cara berpikir saudara. Karena kalau tidak, saudara tidak akan menemukan kata sepakat. Saya ingat ada satu cerita, ada mantan waria baru bertobat toh. Jadi ini dia bertobat, dia pakai baju laki-laki, ini ya. Dia itu, jadi ceritanya begini, dia jadi waria karena saudaranya semua perempuan, dia sendiri laki-laki. Dan dia laki-laki bungsu. Nah,
kakak-kakaknya itu karena orang tuanya sibuk kerja, bapaknya kerja, mamanya juga kerja, tidak diperhatikan baik-baik, maka kakak dan beda umurnya dengan kakak-kakaknya itu cukup jauh. Jadi kemudian kakak-kakaknya ini iseng, kakak-kakaknya lihat, waduh, sendirian laki-laki, sudah, didandanilah perempuan. Lalu anak ini juga pada akhirnya merasa begini, di rumah dia lain sendiri. Daripada saya lain sendiri, ya saya ikut saja jadi perempuan. Belajar pakai lipstick, belajar pakai eyeliner, sampai akhirnya kebablasan. Akhirnya ya jadi perempuan. Tapi singkat cerita dia bertobat, dia terima Yesus. Dia bertobat, dia terima Yesus. Nah ini dia, kalau kamu tidak sepakat untuk bagaimana membawa kasih Allah di hadapan banyak orang, di hadapan orang-orang yang membutuhkan, waduh, kamu bisa merusak orang tersebut. Jadi si mantan ini, wah dia akhirnya jadi sibuk pelayanan. Dia mulai melayani, ya walaupun dia masih adalah gaya-gayanya gitu ya, masih tertinggal begitu ya, masih tertinggal. Jadi kadang-kadang kalau dia WL juga, kalau dia dipercaya WL, kalau dia WL dia semangat, dia suka menyanyi. Jadikan aku Tuhan, putri sejati. Salah. Jadi dia, pokoknya dia semangat, dia bagus gitu. Tapi dia memutuskan memang, dia sungguh-sungguh effortnya ini, dia memang mau bertobat, dia rajin ikut pelayanan dan segala. Dia rajin ikut cell group. Ya perlahan-lahan dia sudah inilah. Ya sudah mulai agak laki. Jadi sudah mulai suaranya juga kalau bicara sudah mulai bas-bas. Shalom. Shalom, di toilet sedikit. Shalom. Jadi pas, nah satu kali di gerejanya dia, datang hamba Tuhan, pembicara tamu, yang spesialisasinya itu pelepasan. Wih, kita suka tuh, hamba Tuhan spesialisasinya pelepasan. Jadi waktu dia dengar, wih ini hamba Tuhan pokoknya full karunia-karunia lah, segala macam karunia ada. Gitu. Jadi dia bilang, aduh saya mau didoakan. Jadi dia datang selesai ibadah, si hamba Tuhan tamu ini lagi bicara-bicara sama bapak gembalanya. Dia datang lah, dia buru-buru datang. Dia udah habis jadi dari singers gitu. Jadi dia datang gitu, terus dia bilang, shalom Pak Pendeta, oh iya saya pengen didoakan. Oh iya, ayo. Doakan. Langsung doakan. Dalam nama Yesus, semua roh jahat apa segala macam itu, lepas. Oh, orang sudah, haleluya, orang sudah mantap lah. Sudah selesai berdoa, oh damai sejahtera toh, namanya sudah selesai, apalagi sudah digoyang-goyang kepalanya, udah selesai. Nah si orang ini, dia itu baru jalan, ya taruhlah dia di sini, dan dua hamba Tuhan itu di jendela situ, itu. Sayup-sayup dia dengar percakapan dua hamba Tuhan ini. Nah tidak jelas siapa bilang ke siapa. Tapi percakapannya itu isinya begini. Yang kayak begitu sudah tidak bisa dirubah. Itu dia dengar. Saudara mungkin ketahui. Itu dia dengar. Dia langsung lari, dia menangis. Terus itu dia nyanyi, hancur hati. Oh enggak itu, enggak begitu. Tidak. Saudara terlalu serius kan? Tapi dia langsung menangis, dia ya hancur hatinya. Jadi dia menangis dan kemudian dia hilang dari gereja. Dia tidak mau dihubungin. Nomor HP-nya dia blok semua orang-orang gereja. Sampai akhirnya orang-orang gereja, untung orang-orang gerejanya gigih. Cari dia, orang-orang gerejanya cari dia.
Sampai kemudian dia ditemukan, dia sudah pindah tempat kos, bayangkan. Ditemukan di tempat kos yang baru. Kemudian dia bilang, kamu jangan putus asa, kamu bisa berubah, kamu bisa. Sampai akhirnya dia kembali lagi. Dan akhirnya dimenangkan kembali. Kesaksian ini saya dengar dia yang bersaksi, si orang yang bersangkutan. Tapi yang saya mau bilang pada saudara begini, kalau saudara tidak punya kata sepakat dalam hidup bersamamu, kamu bisa saja tanpa sadar merusak hidup orang yang harusnya terhisap di dalam kebersamaanmu, di dalam perkumpulan orang seimanmu. Saya tahu kita semua tidak setuju dengan dosa, tapi itu bukan berarti kita tidak mengasihi orang berdosa. Iya kan? Bukan berarti kita tidak mengasihi orang berdosa. Saya punya kenalan teman, beberapa di antara mereka saya tahu gay. Tapi cuma karena mereka gay saya tidak berteman dengan mereka, kan tidak. Cuma kan mereka harus tahu sikap saya. Saya kasih tahu sikap saya, itu salah. Itu dosa, saya kasih tahu sikap saya. Tapi memberitahukan sikap bukan berarti kemudian judgmental ke mereka. Kan tidak begitu ceritanya. Makanya saudara hidup dalam itu, simfoni supaya apa? Supaya sekalipun saudara tidak menasehati, orang rapat di persekutuan saudara, orang langsung rasa begini, keterima saya di sini. Sekalipun saya berbeda, sekalipun saya tahu mereka tidak setuju dengan apa yang sedang saya lakukan sekarang ini, tapi saya diterima di tempat ini. Saya diterima. Saya ingat sekali satu kali saya buka persekutuan di salah satu SMA. Ada orang, ada anak sekolah, ada anak laki-laki di situ yang dari dulu orang-orang lain sudah buka persekutuan di sekolah itu, dia tidak mau ikut. Tapi lama-lama waktu saya yang buka persekutuan di situ, lama-lama dia ikut. Dia ikut memang ya dia menunjukkan, ya saudara bisa tahu lah orang-orang menjengkelkan begitu ya, yang kalau ikut ibadah dia cuma datang. Tidak menyanyi, tidak apa, cuma lihat-lihati orang. Gitu. Kita kan rasa, saya punya teman-teman sudah rasa gemas begitu bilang, ih ini orang kita mau bikin apa, tapi saya bilang, nah, kita sabar dulu. Memang kita jengkel, saya juga jengkel. Tapi kita sabar saja dulu, biarkan dia. Sampai kemudian dia sudah mulai, kita menyanyi, dia sudah mulai ikut menyanyi. Akhirnya kita bikin retreat di pantai Tanjung Bayam waktu itu kita bikin. Itu waktu bikin di situ, dia bilang dia tidak mau ikut. Tapi waktu malam kedua dia datang. Dia datang lagi sesi. Saya yang pas khotbah malam kedua. Waktu saya khotbah malam kedua, tiba-tiba dia enggak dibilang dramatis sih di jamaah Tuhan bagaimana, enggak. Tapi dia langsung kayak apa? Dia waktu berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa, Sampai akhirnya dia datang ke saya dan dia bilang begini, Kak, saya sebenarnya tidak suka ikut-ikut beginian. Tapi tidak tahu kenapa, sekarang saya kayak ada magnet begitu. Kayak ada magnet untuk ikut persekutuan sekolah ini. Ada magnetnya. Saya bilang, kenapa bisa ada magnetnya? Nah kita tidak ajak kok. Saya juga tidak pernah ajak dia. Saya tidak mau selesai ibadah baru saya bilang, datang kau lagi minggu depan. Enggak, saya bukan orang seperti itu. Memang saya bukan orang seperti itu. Jadi saya juga, dia bilang, kalau mau dipikir kakak juga ini cuek sekali. Dia bilang sama saya, tapi ini persekutuan kayak ada magnetnya. Magnetnya apa? Dia bilang gini, saya itu selalu diterima di sini. Merasa diterima. Padahal kita juga tidak, gila. Kalau gereja-gereja zaman sekarang kan, semua gereja kayaknya ya, hampir semua gereja sekarang sudah dengan tagline, welcome home, iya kan. Semua welcome home. Jadi orang membuat supaya suasana seperti home. Waktu itu di persekutuan sekolah itu tidak ada welcome home, tidak ada. Kata welcome aja orang tidak tahu, gitu. Kita bilang welcome, apa itu makanan? Kan orang juga tidak tahu apa itu. Jadi dia merasa diterima saja. Padahal kita juga tidak bikin-bikin, tidak bilang, halo, siapa namanya? Nggak ada, biasa-biasa aja. Tapi dia merasa diterima. Saya mau bilang, kalau saudara sepakat, atmosfernya turun.
Kalau atmosfernya turun, atmosfer itu yang mencengkram orang di sekitar. Halo? Sepakat kok. Saya ingat ada tetangga saya yang, saya sudah, tidak tahu saya pernah ceritain atau enggak. Saya punya tetangga ini bukan Kristen. Bukan Kristen. Tapi dia waktu kita masih bertetangga, saya masih SMA waktu itu saya baru bertobat. Pagi-pagi saya suka putar lagu rohani. Ya zaman-zaman saya lebih muda dari sekarang, gitu ya. Maksudnya saya masih muda, cuma waktu lebih muda dari sekarang. Saya itu suka pasang lagu, dulu kan putarnya itu tape, pakai tape. Kalian enggak tahu lagi itu tape apa. Apa itu tape? Tape. Putar kaset besar-besar gitu ya. Tapi saya enggak putar besar-besar sekali sih sebenarnya. Cuma memang untuk ukuran orang bertetangga itu besar lah. Jadi saya putar pagi-pagi, saya pasang lagu-lagu rohani lah gitu. Ternyata ini anak, saya punya teman ini, dia kan saya tahu di rumahnya itu nano-nano lah. Maksudnya ada yang Kristen tapi Kristennya juga kayak kurang niat. Ada yang agama lain tapi agama lainnya juga dijalani dan kurang niat begitu. Pokoknya semua serba tidak niat gitu. Yang penting beragama. Sampai akhirnya kita sudah berpisah ini. Saya sudah merantau ke Bandung apa segala macam. Dia kuliah. Dia kuliah satu kali saya lihat di Facebook, waktu di Facebook ya. Saya lihat ini anak posting-posting kegiatan gereja. Saya kaget. Dan kegiatan itu bukan dia datang ibadah, bukan. Dia pelayanan. Saya lihat, sudah pergi-pergi pelayanan juga. Saya sampai, bagaimana ceritanya? Akhirnya saya baku DM sama dia. Saya bilang, saya lihat kok sekarang sudah sudah pelayanan-pelayanan. Bilang, puji Tuhan bro. Dia cerita dia punya pertobatan. Pertobatannya itu begini, dia pergi KKN di Toraja. Waktu dia KKN di Toraja, tiba-tiba di waktu senggang itu ada dia punya rombongan KKN putar lagu. Nah lagunya itu adalah, kemungkinan saudara juga sudah tidak tahu. Lagunya itu adalah lagu ini. Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Dari wajah-wajah saudara tidak tahu ya. Nah terindah di dalam. Ya generasi saya lebih bagus lah lagunya ya. Lebih lagi. Tapi itu lagu bagus sekali. Nanti saudara search saja. Ada kayaknya di Spotify. Yes. Jadi Aba Bapa. Nah waktu dia dengar itu lagu. Dia dijamah Tuhan. Tidak ada yang datang sama dia dan bilang, datanglah Tuhan Yesus datang sebagai Bapa dalam hidupmu. Tidak ada. Tiba-tiba dia dijamah Tuhan. Dia dijamah Tuhan dan dia langsung dedikasikan hidupnya di KKN dalam kesendirian. Tidak ada yang tuntun. Dia cuma bilang, Tuhan Yesus saya mau datang sama kau. Saya percaya sama kau. Sambil berlinang air mata. Dia datang di kaki Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus saya mau terima engkau sebagai juru selamat secara pribadi. Tidak ada yang tuntun loh dia. Tidak ada. Cuma lagu itu. Aba ya Bapa. Terus dia bilang gini. Nah ini. Dia ngomong begini. Dan terima kasih nah. Karena saya rasa dulu itu kok suka putar lagu-lagu rohani. Jadi saya punya telinga ini tanpa sadar sudah terbiasa dengar lagu rohani. Sampai akhirnya waktu Tuhan izinkan saya dengar itu lagu Aba ya Bapa. Langsung saya, Tuhan datang. Coba saudara pikir, kalau saudara sepakat hasilnya mungkin tidak langsung. Tapi kalau saudara sepakat, saya dan orang-orang rumah saya sepakat pasang lagu pagi-pagi itu pasti memberkati bukan cuma kita, tapi memberkati orang-orang yang mendengar. Halo, sepakat saja. Karena sepakat itu simfoni. Kuasa kehidupan yang ketiga atau terakhir adalah ini. Kuasa kehidupan yang ketiga atau terakhir adalah Tuhan hadir. Wah. Ayat 20 dibilang apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ayat biasa dipakai sama WL. Dipakai sama WL karena salah tingkah. Di WL yang salah tingkah itu biasa kalau lihat jemaat baru sedikit orang begitu ya. Sementara
jam ibadah sudah menunjukkan waktu bahwa harus memulai ibadah. Jadi mereka salah tingkat, jadi mereka suka, ya saudara, yakinlah 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Itu seperti mau menghibur diri sendiri juga gitu. Saya ngomong begini karena saya WL dulu. Ya saya tahu itu. Oh, ini ayat salah tingkah sebenarnya. Tapi sebenarnya karena saking kita terbiasanya pakai ayat ini ayat sebenarnya bagus sekali. Dibilang gini, hanya butuh 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan. Kamu duduk-duduk di kafe, kamu duduk-duduk di warkop, 2-3 orang duduk-duduk di warkop, tapi sepakat kita duduk di dalam nama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan hadir. Ada satu masa, ini saudara mungkin kalau dengar begini saudara bilang pepesan kosong ini. Saya jalani ini, saya ngomong ini saya jalani. Ada satu masa waktu saya pelayanan di Manado sekitar tahun 2009 ya. 2008, 2009, 2010. Saya kalau datang ke sana itu, saya duduk di satu kafe begitu ya. Saya duduk di satu kafe. Tek. Saya tuh duduk di satu kafe cuma pikir begini, mau ketemu satu orang, pertemuan saya dengan orang itu, saya kalau ketemu orang, saudara, saya enggak asal bertemu, ayo ngopi-ngopi, enggak asal bertemu. Saya berdoa, saya doakan, Tuhan Yesus, saya mau ketemu orang, saya enggak tahu saya mau bicara apa, tapi tolong Tuhan supaya pertemuanku ini diberkati oleh Tuhan. Tapi ada satu masa, saya duduk dengan satu orang, tiba-tiba ada orang lewat begini, Kak, ada di Manado? Iya, ada di Manado. Tiba-tiba dia sudah panggil teman-temannya. Datang kumpul lagi. Tiba-tiba ada orang lain, datang kumpul lagi. Tiba-tiba kita sudah jadi banyak. Dan yang paling membahagiakan adalah bukan saya yang bayar. Haleluya. Itu. Iya toh? Iya, tiba-tiba sudah banyak makanan, tiba-tiba sudah begini. Pas kita mau bayar bilang, sudah tadi di handle. Yang handle siapa? Saya juga tidak tahu siapa. Tapi itu orang kumpul. Dan saya di Jogja. Saya pelayanan di Jogja. Saya turun dari pesawat cuma mau ketemu sama teman saya namanya Mas Robin. Tinggal di Jalan Garuda. Di satu rumah di Jalan Garuda. Begitu saya turun, ternyata Mas Robin bilang sama teman-temannya, si kakak dari Makassar mau datang. Oh iya, bilangnya cuma satu orang, berharapnya satu orang saja yang datang. Jadi yang ngumpul cuma saya, Mas Robin dan temannya, 3 orang. Begitu saya turun dari pesawat, saya masih mau berleha-leha, masih mau beli somai, masih mau beli ini. Si teman saya Mas Robin ngomong begini, bro bisa dipercepat, kita ke rumah sekarang. Kenapa? Pokoknya ke rumah sekarang cepat. Begitu sampai di rumah, 20, 30 orang sudah ngumpul kayak ibadah. Saya bukan pendeta terkenal kasihan. Tapi itu apa? Sepakat. Itu apa? Waktu kamu 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Pastikan perkumpulan itu karena nama Tuhan. Nama Tuhan itu penting saudara. Daud saja mengalahkan Goliat karena apa? Dia maju lawan Goliat, dia bilang apa? Saya maju dengan nama Tuhan. Dia enggak bilang maju atas nama Raja Saul, enggak. Dia bilang dia maju dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu penting. Karena kalau Tuhan ditinggikan, dia akan menarik banyak orang. Tadi saya sudah bilang terakhir, ini terakhir dari yang terakhir. 3 kuasa kehidupan ini sebenarnya akan membuat Anda menjawab doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17. Apa doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17? Doa Tuhan Yesus itu adalah ini. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Ini Yesus berdoa. Yesus ini kau yang berdoa, Yesus. Dia bilang gini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapakah itu? Saya dan saudara. Ya. Supaya mereka semua menjadi apa? Satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Supaya apa? Baca keras di situ. Supaya apa? Dunia percaya. Ternyata
Kalau 3 kuasa kehidupan ini berhasil saudara lepaskan menjadi kuasa dari kesatuan, maka yang terjadi kamu menjawab doa Yesus. Apa doa Yesus? Doa Yesus bilang gini, supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya. The power of the unity itu ujungnya adalah dunia percaya. Kalau belum sampai di situ, berarti ada yang salah dengan kesatuan kita. Karena the power of unity itu ujungnya selalu adalah dunia percaya. Bahkan persatuan saya dengan istri saya harusnya punya muara adalah apa? Dunia percaya. Persatuan kita ini malam hari ini harusnya membuat apa? Ujungnya apa? Dunia percaya. Dunia percaya bahwa Yesus yang kamu sembah itu benar-benar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya selesai. Puji Tuhan. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan ragu-ragu. Sebelum saya berdoa, nanti panitia akan datang membagi kertas. Kertas itu bukan untuk apa-apa. Kertas itu sebenarnya adalah kertas yang akan dibagikan pada saudara itu adalah ini. Nah, ini yang saya mau bilang. Kalau saudara hidup dalam kesatuan, saudara harus punya komitmen. Nah, belajar bangun komitmen. Kertas yang akan dibagi pada saudara itu sebentar akan saudara tuliskan hal-hal apa saja yang saudara akan komit setelah saudara mengikuti retreat ini. Misalnya, saya mau komit untuk saya mau komit untuk menginjil. Saya mau komit untuk berubah hidup saya. Saya mau komit untuk ini. Itu kertas akan menjadi personal Anda. Itu bukan untuk panitia baca terus digosip-gosipin. Dia mau begini. Mana mungkin. Bukan itu saudara. Itu kertas itu untuk level of commitment saudara sebenarnya. Komitmen hidup ya, bukan komitmen macam-macam. Bukan komitmen, oh nanti saya disuruh begini. Bukan. Ini level komitmen hidup. Gitu. Saudara punya komit untuk apa dalam hidup ini setelah saudara mendengar ini. Oke, sebelum saudara menulisnya, mari kita datang kepada Tuhan. Tutup mata saudara, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hamba selesai berbicara. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk berbicara bagi kami semua. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong kami untuk tetap bicara bagi kami. Sampaikan isi hatimu terus menerus bagi kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan kalau sesuatu sudah dimeteraikan itu tidak terlepas. Tidak mungkin hilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Untuk semua roh intimidasi, manipulasi yang mungkin mencoba mengintimidasi dan memanipulasi mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa kami tidak sanggup, kami tidak bisa, kami tidak mungkin hidup berkomitmen dengan Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan patahkan dengan kasih Tuhan yang mengalir malam hari ini bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kasih Tuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuntun mereka, perlihatkan kepada mereka apa yang bisa Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan pada panitia.
Terima kasih banyak untuk Pak Pendeta, pelayanannya, firman Tuhan yang luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, kertas yang sudah dibagikan boleh ditulis singkat saja, sederhana saja, apa komitmennya teman-teman. Mungkin dari komitmen kecil yang teman-teman rindu ambil ke depannya di Goal Sisi nanti atau di persekutuan kita di GBO Ikumene. Silahkan teman-teman ditulis. Ini bakal kita simpan, terus kalau Tuhan berkehendak 1 atau 2 tahun ke depan, ini kita simpan dalam botol atau toples, kita buka. Nah, apakah kita masih ada dengan komitmen yang sama? Gitu. Ya, tulis nama, jangan lupa tulis namanya. Ini jadi kertas komitmen ini teman-teman setelah dilipat nanti tidak ada yang bakal baca. Tidak ada yang baca, hanya Tuhan yang tahu dan teman-teman. Jadi kertasnya tuh teman-teman setelah dilipat, tidak apa-apa yang sudah terlanjur tulis namanya di dalam, tidak apa-apa. Tapi setelah dilipat boleh tulis namanya di sebelah luar. Tidak ada yang baca, aman-aman. Setelah menulis mungkin pemain musik boleh maju ke depan, pelayan boleh maju ke depan. Bapak apakah selembaran putih Tuhan melihat?
Haleluya. Saya yakin kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian ini. Hatiku, ku sucikan ketika
menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Semua yang kami terima dari kemarin, hari ini Tuhan, malam hari ini, semua dimeteraikan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ketika itu dimeteraikan itu tidak akan lepas Tuhan, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa dalam sorga. Terima kasih malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Bapa, kami akan memasuki istirahat ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Ibadah besok juga ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tetap sampaikan isi hati-Mu, bicara bagi kami, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah kami boleh menerima berkat pada malam hari ini, tidur dengan berkat Tuhan pada malam hari ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun ke atas kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami, membalut kami, melindungi kami Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi oleh berkat. Terima kasih bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Haleluya. Silakan duduk teman-teman.